selamat datang kepada teman-teman penonton Sobat Pejuang TA di podcast TA Finalex 2021, podcastnya Pejuang TA. Jadi kembali lagi nih sama kita ya, Seri. Waduh, udah 3 episode, udah banyak episode ya. Ini episode yang terakhir, kebetulan episode ke-10 bersama narasumber yang spesial banget ini. Halo teman-teman. Oh, nggak spesial banget biasa aja. Oke, sebelumnya kita bosen sih sebenarnya. Ini kita perkenalan lagi ya. Siapa tahu atau teman-teman kan nontonnya dari episode 10 gitu ya. Jadi aku Ivana dan aku bersama teman aku Ray. Ya, jadi akan memandu podcast episode 10 kali ini. Nah, di sini kita sudah bareng alumni di cafe nih. Udah lumayan jauh sih tahunnya dari kita. Tentunya banyak banget pengalamannya dari masnya ini. Silahkan Mas Fakih. Bisa memperkenalkan diri Mas Fakih. Ya, terima kasih Ivana sama Ray. Perkenalkan, saya Fakih Wasi, NRP 08315400000119. Sekarang kegiatan saya sama teman-teman ini lagi merintis studio namanya Los Munos. Terus saya lulus baru tahun kemarin sebenarnya. Jadi sebenarnya pengalamannya juga masih baru-baru ya, nggak terlalu banyak. Tapi insya Allah bisa sharing ke teman-teman soal tema yang mau dibawain kali ini. Ya, jadi temanya apa sih yang mau dibawain kali ini, teman-teman? Kok saya jadi moderator sih? Gak apa sih. Nah, ini kita mau bahas apa nih? Mendengar animasi sebagai penikmat animasi juga aku pribadi sangat inspiring sekali loh, sedang merintis sebuah studio animasi gitu. Waduh, keren banget nih Mas. Semoga bisa numpang magang nih kawan-kawan. Magang enggak? Jadi sebenarnya saya juga pengen diwawancara karena Los Munos ini nanti November ke depan atau Desember bakalan buka magang nih, Rey. Bisa banget nih kalau mau magang ke Los Munos. Kita lihat nanti ya, Mas. Aduh, ini kesempatan promosi juga ya ini Mas. Iya nih. Sekalian ya. Sekalian. Mengenalkan. Ya. Oke, tadi kan udah di spoiler nih tentang animasi, otomatis pertanyaan pertama udah kejawab ya, Rey? Iya dong. Tapi ada yang belum kejawab sih nih, Van. Nah, mungkin nih Mas, kan topik TA-nya ini tentang animasi nih Mas kemarin ya kebetulan. Nah, itu tuh kenapa bisa kepikiran gitu Mas dapat animasi, atau emang udah karena emang Mas juga suka animasi dan sedang merintis juga sambilan gitu. Jadi ya udahlah sekalian aja TA-nya animasi juga gitu. Atau ingin menciptakan inovasi mungkin ya mulai studio yang tadi Mas bilang, atau mungkin apa tuh Mas? Jadi emang awal pertama saya tahu DKV itu apa, saya mencita-cita pengen jadi animator gitu. Jadi pas mau masuk ke ranah desain, saya udah pengen banget jadi animator, apalagi animator 3 dimensi. Jadinya pas belajar dan mengambil tugas akhir tuh, saya ngambil materinya tentang medianya tentang 3D animasi gitu deh. Terus alhamdulillah ada teman yang seminat juga, yang satu minat dengan saya. Terus kita setelah TA alhamdulillah bisa melanjutkan passion ke jenjang yang lebih profesional. Tapi masih awal-awal. Oke, keren ya. Suara kencengan nggak guys? Enggak kok Mas, pas. Oke. Mantap. Pas. Sebenarnya kita juga udah dapat spoileran sih sebelumnya sama Pak Didik, karena Masnya ini juga gabung gitu sama temen-temennya Masnya yang sesama ngambil TA-nya animasi gitu buat bentuk studio. Mungkin ntar kita lebih bahas lebih lanjut ya masalah keprofesian. Jadi after wisuda kita mau kulik dulu nih TA-nya Mas Fakih dulu. Monggo. Nah, untuk TA animasi sendiri, kalau dari Masnya mempersiapkan apa aja? Apa penelitian dulu, apa kayak gimana? Awalnya tuh kita yang pasti nyari masalah ya. Jadi di tugas akhir, dan untuk mencapai tugas akhir sebenarnya ada 2 kali proses. Jadi dari semester 7 ke semester 8. Dari semester 7 itu kita pertama menyiapkan untuk konseptual. Konseptual itu awal kita merancang judul tugas akhir. Biasanya kalau konseptual ini kita mengambil judul, terus habis itu menyusun
bab 1 sampai 4 biasanya. Nah, jadi awalnya tuh sebenarnya perjalanan saya ngambil TA animasi ini juga nggak terlalu mulus ya. Awalnya tuh saya ngambil judul tentang buku Max Havelaar. Jadi bukunya itu tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Tapi ternyata pas asistensi ke dosen itu belum jelas masalahnya itu apa yang mau diselesaikan, terus target marketnya apa. Soalnya nanti tugas akhir itu juga berkaitan dengan audiens yang bakal kita target. Terus habis itu masalahnya juga. Jadi kalau belum jelas nanti kita nggak bakal mencapai apa yang mau kita buat, tujuannya nggak bakal selesai gitu. Jadi setelah itu saya pribadi di TA ini saya juga nggak sendiri. Saya dibantu teman saya namanya Heru. Jadi kita tandem untuk buat animasi 3D-nya. Saya bagian animasi dan cerita, kalau Heru bagian modeling, environment sama karakter. Nah, jadi waktu itu juga riset dan tanya-tanya terus ke dosen. Setelah itu nemu judul dari TA saya dan teman saya. Judulnya Perancangan Pilot Project Animasi Imaginavis untuk anak umur 6 sampai 8 tahun. Kenapa saya memilih TA tersebut sebagai judul saya? Soalnya yang pertama, imajinasi itu lekat sekali dengan anak-anak ya. Soalnya di masa anak-anak itu sangat sering berimajinasi dan memang masa-masa emas untuk mempelajari sesuatu dan cenderung meniru. Terus memang animasi itu sangat disukai oleh anak-anak. Jadinya itu sangat pas, target marketnya sangat jelas. Soalnya kalau yang Max Havelaar kemarin itu target marketnya kurang jelas. Kita nggak bisa lihat video ini nanti beneran bisa dinikmati oleh, dulu kita ambilnya pelajar SMA, sedangkan pelajar SMA itu fokusnya nggak di animasi lagi. Mungkin mereka sudah bisa belajar di video yang lebih interaktif atau lebih mudah dipahami seperti infografis. Nah, seperti itu. Jadi saya mengambilnya karena anak-anak yang umur sekolah tingkat awal. Gitu deh, terlalu panjang ya. Maafkan. Enggak, Mas. Lebih ke kita dapat insight yang lebih banyak gitu ya jadinya. Jadi nggak semata-mata cuma menyiapkan judul dan lain-lain, tapi kita harus memikirkan riset-riset ya, target segmennya juga harus lebih jelas ya Mas, agar lebih cepat di ACC dosen juga ya Mas. Betul sekali. Pokoknya kalian harus nggak cuma idealismenya doang yang diambil di TA ini, tapi kalian juga harus mengerti kalau TA yang kalian buat itu juga harus ada tujuannya gitu. Nah, cara kalian untuk merealisasikannya dan melihat efektivitasnya itu dari diskusi dengan dosen pembimbing. Itu juga penting. Kalau boleh tahu nih, Rey sama Ivana itu angkatan berapa ya? Oh, KW dari 2019, Mas. Oh, 2019. Iya. Berarti masih ngerjain DKV ini ya. Perancangan buat apa? Lingkungan. Signage, ya lingkungan gitu. Ya, lingkungan sekarang, Mas. Lancar nggak nih? Malah saya yang nanya-nanya. Gak apa-apa, Mas. Dua arah aja, Mas. Dua arah. Gak apa-apa. Habis UTS berarti ya? Oh iya, Mas. Ya, Siap. Semangat. Masih ada 8 minggu lagi berarti. Sampai Betul. libur. Iya. Cepet banget sih. Betul. Bentar lagi juga kalian udah konseptual. Pokoknya semoga apa yang kita diskusikan ini bisa jadi katalis kalian atau mempercepat kalian untuk bisa lebih lancar dalam mengerjakan tugas akhir. Amin. Dan tentunya buat teman-teman yang menonton juga nih. Katalis buat kalian juga. Untuk lebih gaspol di konseptual nanti. Yoi. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Pas bikin tugas akhir itu nih, Mas, kendala-kendala apa aja sih yang dialamin gitu? Mungkin dari laptop yang nge-lag atau rendering yang lama, atau mungkin dosen mungkin, Mas, atau mungkin lingkungan yang kurang mendukung, kesehatan dan lain-lain, mungkin ada beberapa. Jadi memang kalau TA itu sebenarnya karena kita udah
akhir dari segala perjuangan kita di kuliah ini, sebenarnya mata kuliahnya tinggal itu aja ya, tinggal tugas akhir. Sebenarnya tugas akhir tuh terasa sangat mudah, tapi sebenarnya itu melenakan banget. Jadi kita bisa terlena karena tugas yang nggak harus dikumpulin lagi, kita nggak harus datang ke kampus setiap hari. Tapi karena rasa terlalu memudahkan itu, kita bisa sangat-sangat terlena dan jadi malas. Nah itu sangat memperlambat untuk proses penyelesaian TA sih. Setelah itu kayak kita jarang asistensi ke dosen, itu juga mempengaruhi banget. Karena sebenarnya nanti kalau tugas akhir, kalian itu, video saya putus-putus ya. Nah, yang selanjutnya tuh asistensi. Jadi kita tuh harus banget asistensi ke dosen. Walaupun sebenarnya kita seminggu sekali itu, per minggu sebenarnya kalau belum dapat progres, nggak apa-apa, asistensi aja. Soalnya kalau kita udah nggak rajin asistensi, biasanya jadi males ke kampus. Terus jadinya juga dosen nggak tahu kinerja kita seperti apa. Jadi kalau tiba-tiba kita datang terus habis itu asistensi, malah dosennya kayak kurang mengapresiasi, soalnya kita nggak kelihatan kerja gitu. Kita mendadak datang, apalagi kalau mau ujian langsung baru datang, itu sangat-sangat tidak disarankan sih. Soalnya kita nggak bisa bertahap memperlihatkan progres ke dosen. Soalnya saya seperti itu dulu. Dulu tuh saya karena pusing banget harus gonta-ganti judul sampai 3 kali sebenarnya. Itu tuh sempat ngedown sendiri. Padahal kalau saya nggak seperti itu in the first place ya. Saya tetap ke dosen setiap hari untuk asistensi atau ngobrol sedikit banyak, pasti dapat feedback yang sangat baik. Terus saya bisa lebih cepat lulusnya. Gitu. Ya, berarti emang sedikit-sedikit ya yang penting ditunjukin progresnya. Betul, yang penting juga nyicil ya. Kendalanya itu malas nyicil juga, jadinya membuat lama kinerjanya. Tapi ya semua sudah berlalu ya Mas ya. Betul. Yang itu dijadikan pelajaran, dan pelajaran tadi diberikan ke kita nih Van. Jadi untuk penonton-penonton juga, untuk kasar-kasarnya tidak mengulangi kesalahan yang Masnya lakukan. Setuju, pokoknya dinikmati aja gitu. Jangan terlalu pusing. Yang harus dijaga tuh fisik dan mental, itu benar-benar berpengaruh juga. Pastinya ya Mas, mental. Betul. Berhubungan sama mental nih. Wah, pertanyaan selanjutnya. Iya, jadi ini berhubungan banget sih Mas. Jadi kan mulai dari TA ini udah menguji mental banget. Nah, kan di akhir ada sidang yang mana ya ini penentuan gitu loh, iya atau enggak, lanjut atau tidak gitu kan. Kan sebelum-sebelumnya narasumber kita yang lulusan 1-2 Maret kemarin otomatis sidangnya online semua. Nah, kita ada perbandingan nih Mas, sidangnya Mas Fakih kan masih offline ya. Nah, itu gimana sih Mas suasananya, terus lebih ke urutannya tuh gimana, kayak ada jadwalnya sendiri, terus kayak dipanggilin satu-satu atau kayak gimana sih Mas? Jadi kalau zamanku tuh, zamanku kayak udah tua banget ya. Waktu periodeku tuh ada K4 kan, biasanya K0 sampai K4. Jadi K0 itu dulu di konseptual, K0 K1 itu di konseptual. K0 itu kita biasanya judul, tapi mungkin kalau sekarang K0 itu judul sama bab 1 sampai 3. K1-nya itu bab 1 bab 3 sampai 4. Nah, jadi K0 ini kita tuh ngerancang buat pembukaan. Jadi bab 1 pendahuluan, terus habis itu bab 2 studi existing gitu. Bab 3 tuh kayak susunan protokol kita mau wawancara kemana-mana. Terus nanti di K1 itu kita udah nunjukin progres ke dosen. Nah, semuanya itu harus kita menghadap, soalnya karena masih offline, kita tuh ke satu ruangan, biasanya di ruangan dosen ya, di 104 apa?
Nah, habis itu kita disidang tuh sendiri-sendiri. Masih berasa tegangnya soalnya kan berhadapan langsung ke dosennya. Jadi harus menyiapkan materi PPT, terus habis itu laporan berupa lembaran gitu, print-printan. Terus jadi ya nanti kita dites sudah seberapa banyak progresnya. Terus setelah itu lanjut ke K2 kalau misalnya kita lulus. Nah, K2 itu di semester 8. Sama kayak K1, kita juga harus mempersiapkan progres. Jadi itu sampai bab 5 kalau nggak salah. Setelah bab 5 selesai, itu bab 5 itu biasanya akhir dari riset kita. Jadi hasil jadinya tuh udah mulai kelihatan, mungkin 70%-nya. Nah, beberapa bulan kemudian kita baru K3. K3 itu pameran. Kalau angkatan sebelumnya pamerannya kayaknya di skip ya, jadi langsung K4. Kalau kita tuh pameran dulu. Jadi kita nyusun di ruang 301 sama 30 sampai 303. Itu kita susun, kita bikin stand-nya. Nah, waktu itu saya memang kebetulan animasi kan. Dan di judul kan ada pilot project. Nah, pilot project itu fungsinya agar kita bisa menambahkan media baru di dalam animasi tersebut. Jadi waktu itu saya sama Heru ngebuat VR gitu, virtual reality pakai Oculus. Jadi setelah itu pengunjung bisa masuk dan bisa lihat-lihat pameran yang kita selenggarakan. Habis itu belum selesai ternyata sampai di situ. Itu cuma buat persiapan untuk pameran, dinilai sama dosen, setelah itu dinilai lagi untuk presentasi akhir, yaitu di K4. K4 itu semua kelengkapannya harus diperlihatkan. Jadi hasil riset kalian bagaimana, terus habis itu apakah efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut, nanti dijabarkannya di K4 itu. Nah, di K4 itu juga seperti K1 dan K2. Jadi kita harus datang satu orang untuk menghadap 3 dosen penguji sama dua dosen penguji dan 1 dosen pembimbing. Itu nggak bisa tidur. Jadi kalau kalian tahu kan di atas ada RTA ya, ruang TA. Itu dulu masih difungsikan kan. Nah, dan biasanya teman-teman yang lagi berjuang untuk TA nginepnya di situ tuh. Kalau ngerjain bareng di situ. Jadinya enak ya, ada environment untuk saling support kita biar bisa ngerjain terus. Nah, di situ juga tempat buat kita persiapan TA-nya. Jadi dulu saya H-1 tuh malam-malam udah nyiapin baju, nyiapin alat tempur buat nanti presentasi. Soalnya saya kalau nggak salah bagian bagian kedua kalau nggak salah nomor urut 2 di pagi hari. Kayak gini nih, jam 8 deh. Saya K4-nya. Jadi harus banget bangun, terus nyiapin semuanya. Dari jam 6 saya udah bangun. Ya, begitu teman-teman. Wow. Ini sebenarnya agak nyambung sih. Kalau ketiduran gimana ya, Mas? Nah, kalau ketiduran untungnya kita saling ngingetin kan. Jadi kalau saya udah selesai, terus masuk ke RTA, saya bangunin teman saya, bangun. Gantian gitu. Untungnya ada environment itu ya, Mas. Kalau sekiranya online gitu kan. Iya, pasti ketiduran. Iya, Pasti, ya. iya, teman saya kan ada yang online juga diteleponin terus, bangun. Jadi Berarti harus saling membantu satu sama lain ya di masa-masa sulit dan tegang gitu. bener, soalnya sebenarnya TA ini juga bukan nggak mesti kita ngerjain sendiri. Kita juga perlu bantuan, sangat perlu sebenarnya. Soalnya bebannya itu juga besar dan perlu waktu yang singkat karena cuma 2 semester kan. Dan sebenarnya pengerjaannya bisa saja 1 semester gitu. Pengerjaan tugas akhirnya, hasil akhir. Begitulah kawan-kawan. Seru ya. Seru. Asik ya, kalau dipikir asik sih, tapi kalau saya dirasakan kayak dijalankan banyak terasa gitu. Capek sekali guys kalau jalanin waktu itu. Tapi ya semua memori ya, Mas, untuk selalu diingat. Tapi biasanya kalau ngerjain gitu berat badannya turun kan. Kalau saya berat badannya nambah. Karena kalau stres makan. Ya nggak apa-apa, Mas. Selama bisa dihadang, nggak apa-apa. Selama sehat ya. Dulu juga belum ada isu corona tuh.
waktu zaman-zaman itu. Iya, pokoknya masih sehat dan lulus ya, Iya, dapat gitu. alhamdulillah. Lulusnya itu yang paling Dapat penting. lulusnya. Betul. Oke. Mungkin ini sih membahas ke hal yang lebih teknis kayak tips triknya tuh apa kalau misalkan sidang misalkan offline nih kan kita nggak tahu ke depannya kayak gimana, kita ntar ke Betul. bagian online apa offline. Iya, sekarang tuh udah mulai offline ya kegiatan belajar Iya, mengajarnya. udah mulai hybrid gitu Mas. Kayaknya kena sih kita, Van. Tapi kena juga nanti apa tuh namanya wisuda offline. Tidak seperti saya. Ya, semoga. Nanti kalau sama mau ikut teman-teman dari narasumber sebelumnya katanya 125 nanti kalau sekiranya offline mau datang, mau ngerasain arak-arakan lagi dan kawan-kawan. Soalnya teman saya mungkin juga masih ada sisa-sisa yang belum lulus ya. Nanti pasti datang. Soalnya masih Surabaya. Kami masih di Siap. Surabaya loh sebenarnya. Kami tunggu nanti, Mas. Siap. Semoga lancar ya 2019 juga. Siap. Amin. Ya. Nah, ini Mas, jadi tips and tricksnya ya. Iya. Pokoknya kita harus menjaga rasa bosan yang ada dalam diri kita gitu. Kalau misalnya udah terlalu capek, istirahat dulu. Jangan diforsir tenaganya untuk ngerjain terus. Soalnya emang kita juga manusia biasa kan perlu istirahat. Baik itu fisik maupun mental gitu. Kalau misalnya fisik kita masih sehat tapi mental kita udah loyo, tetap aja kita nggak bakal fokus untuk kerjain. Nah, terus habis itu tips lagi yang tadi saya mention juga, kita harus sering-sering diskusi sama dosen karena untuk kita lulus kita juga nggak bisa idealisme kita sendiri. Kita juga harus melihat segala macam nasihat dari berbagai orang yang sudah berpengalaman gitu. Soalnya nanti juga pas kita riset itu juga kita perlu diskusi sama ahli dalam bidangnya. Jadi misalnya saya belum jelasin juga sebenarnya kalau TA itu kan berbasis riset. Jadi juga ada tahapannya. Kita ada data primer dan sekunder. Data primer itu data yang bisa kita ambil dari kita langsung bertemu dengan ahli gitu. Atau kita mencari langsung. Kalau sekunder itu dari literatur, dari buku, atau studi existing. Produk yang sudah jadi itu kita riset. Nah, di studi primer sendiri, data primer, itu kita juga harus mendatangi orang-orang yang memang pas di bidangnya gitu. Maksudnya kalau orangnya itu di animasi, nanti kita ada tahap-tahapnya. Jadi kalau data sekunder tadi untuk data yang memang literasi. Kalau primer itu, kalau di TA saya waktu itu, saya ada 3 tahap. Interview, terus deep interview, sama tes eksperimental. Interview ini lebih fokusnya kita menanyakan ahli untuk topik general yang bakal kita ambil. Misalnya, kalau saya interview 1-2, itu yang pertama ke psikolog. Tujuannya untuk kita tahu imajinasi itu apa sih, soalnya kan ranah yang saya ambil imajinasi. Dan kita perlu tahu imajinasi itu apa saja, entah maknanya, terus habis itu manfaatnya bagi anak-anak. Terus setelah interview, kita lanjut dan kita menggabungkan hasil interview dan studi literatur ke dalam plot animasi yang bakal kita buat. Kalau saya kan bikin cerita. Nah, ceritanya nanti dipaskan antara literatur dan interview yang sudah saya jalani. Setelah itu terbentuk plot pertama untuk ceritanya, dan setelah itu kita melakukan studi eksperimental, yaitu kita ngebuat sketsa awal, kita buat cerita awal untuk episode pertama, terus lanjut ke depth interview. Nah, depth interview ini tujuannya kita mengasistensikan hasil studi existing yang kita buat ke ahli juga. Dalam hal ini sekarang ahli cerita dan animasi. Nah, jadi fungsi dosen itu bukan lagi untuk menilai cerita yang kita buat tuh bagus atau enggak, tapi runtutan riset kita sudah jelas atau belum. Nah, jadi dosen tuh nggak menilai kalau ini kurang bagus nih. Itu bukan hak mereka lagi, karena kita sudah
harus riset ke orang-orang yang benar-benar ahli. Dosen pembimbing ataupun penguji itu cuma melihat hasil dari runtutan riset yang sudah kita bentuk gitu. Sampai hasilnya menjadi sempurna, jadi hasil akhir yang kita delivery waktu K4. Begitu teman-teman. Jadi harus persiapannya mateng banget ya biar Iya, yang betul. tinggal cascus ngomongnya. Bener, biar nggak diargumentasikan lagi ke dosen. Soalnya kalau dosen udah berargumentasi terus kita nggak punya sanggahan atau argumentasi kita yang tepat, nanti bisa jadi disuruh mengulang. Yang kita tidak mau ya itu mengulang. Betul sekali, saya juga tidak mau waktu itu. Saya harus mengulang. Iya sih, emang kalau misalkan kita nggak punya argumen buat membalas juga diem gitu loh. Iya, nanti kita kaku gitu kan. Kayak Lihat juga gak sih jadi ya kalau kayak gitu. Kayak langsung, betul. aduh ngomong apa ya, aduh salah ngomong, aduh apa. Betul. Kadang di asistensi perancangan kita kan kalau misalkan apa ya kemarin promosi ya sempet juga sih kayak gitu. Ngapain bikin media ini kalau nggak diperluin, itu kayak aduh iya. bingung jawabnya apa. Sama siapa tuh? Sama Pak siapa nih? Kita kemarin sama Bu Putri ya ditanyain. Oh, Putri. Ya Bu Putri. Iya. Tapi emang ya memang pasti, gitu Mas. loh, benar. Benar, emang. Emang. Iya, pasti ditanyakan untuk apa ya, keperluannya apa gitu. Medianya kenapa pakai ini pasti ditanya sih. Soalnya emang kita harus melihat efektivitas dari apa yang mau kita ambil dan kita hasilkan. Relevansi juga ya Mas. Betul sekali. Nah, ini selanjutnya ya Van. Kan ini kan Mas istilahnya entrepreneur muda gitu loh. Waduh, amin. Apa namanya mendirikan sebuah studio. Nah, nih Mas, apa sih sebenarnya yang sebaiknya mahasiswa lakukan gitu sebelum lulus, mempersiapkan apa gitu? Apakah harus santai-santai aja, lempeng aja, lakuin apa aja yang kalian mau, atau sibuk nyari magang, organisasi, atau mungkin apa gitu Mas? Oh, sebenarnya itu tergantung mahasiswanya sendiri ya. Mereka yang apa ya, yang memegang kehendaknya sendiri. Tapi kalau bisa ya, karena kita berkuliah di salah satu perguruan tinggi yang mumpuni, sebenarnya harusnya bisa dimanfaatkan sih. Dan banyak juga kompetisi atau hal-hal lain kayak kegiatan hima atau BEM atau organisasi UKM gitu yang bisa kita lakukan. Jadi biar kita punya pengalaman untuk meniti ke tahap selanjutnya. Terus TA ini juga sebenarnya bisa kita lanjutkan ke tahap yang lebih serius lagi. Seperti sebenarnya Imaginavis ini sedang kami kembangkan untuk ke tahap yang lebih serius. Tapi memang kalau berbasis IP atau intellectual property itu memakan waktu yang lama. Jadi Losmonus atau project saya dengan teman-teman sekarang fokusnya ke ke ranah jasa dan cari teman yang passion atau suka dengan hal-hal yang sama gitu, biar mungkin kita bisa membangun itu ke depannya dengan lebih enak lagi. Dan mungkin itu juga cita-cita kita kan. Pasti kalian masuk fakultas atau jurusan ini karena ada keinginan atau cita-cita kalian ke depannya gitu. Bener banget Mas. Jadi semoga di jurusan ini juga kalian bisa menggapai cita-cita yang dulu kalian inginkan di masa sekolah dulu. Siap. Amin. Oh iya, tadi sebenarnya tips and tricks buat TA lagi. Kalian tuh juga kita tambah satu lagi ya. Kalian juga jangan sungkan untuk tanya ke senior atau alumni gitu. Kami bakal senang hati, bakal membantu dari segi minta laporan tugas akhir, insya Allah pasti bisa kami fasilitasi atau nanya-nanya semacamnya itu juga, karena kami juga merasakan dulu susahnya untuk mencari data, terus habis itu mencari sumber, itu susah banget sih. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya bingung, kalian masih ada kakak tingkat yang bisa membantu. Terima kasih banyak loh Mas. Yoi. Rasa ada satu beban yang terangkat gitu ya.
panik itu ada yang ngangkat gitu. Oh, nanti kita ke Mas Paki gitu kalau salah butuh Ya, sesuatu. kalau ada suatu animasi yang susah atau bingung, tanya aja. Siap. Karena nggak sedikit juga kok yang nanya ke kami gitu. Dan insya Allah pasti kami bantu. Teman-teman semua yang menonton, ingat ya, hubungi cutting dan alumni-alumni yang sudah berhasil lulus dari KVITS. Karena pasti mereka udah mengalami kan, jadi tahu seluk-beluknya, oh ini bagusnya kayak gini runtutannya. Terus mereka juga udah punya laporannya, jadi bisa mempermudah buat nyari datanya kalian. Susunannya pasti udah lebih jelas ketimbang nanti kayak kita mulai dari nol banget. Karena kita nggak bakal agak susah kalau mulai itu dari nol. Gambaran awal gitu istilahnya ya Mas. Betul. Oke, yang mulai dari nol cuma ngisi bensin aja ya. Bener Karya sekali. TA lebih baik tanya-tanya dulu. Betul. Harus, bukan baiknya sih, kayaknya diwajibkan. Jangan lupa nonton podcast ini juga ya. Oh iya dong, ini kan salah satu bentuk dari bekal kalian pasti. Siap. Oke Mas, jadi kan itu tadi udah ya kayak yang sebelum lulus tuh harus ya maksimalin pengalaman di ITS lah biar ntar enak gitu pas udah keluar. Ini mungkin belum disinggung sih, baiknya kalau udah lulus wisuda itu tuh kayak break dulu sebentar, kayak kita memperbaiki diri dulu, kayak belajar lagi gitu, hard skill, soft skill, terus baru apply job apa langsung gas aja. Jadi sebaiknya tuh kayak gimana sih? Sebenarnya kalau habis lulus tuh sebenarnya kalau sebelum wisuda gimana ya, jangka waktu setelah K4 atau dinyatakan lulus di jurusan dan wisuda itu tergolong lumayan panjang, ada 2 bulan. Dan sebenarnya kita bisa langsung untuk mencoba apply job gitu. Karena jurusan kita juga nggak terlalu sulit untuk mendapatkan job maupun baik itu freelance maupun nanti korporasi atau segala macamnya. Karena memang portofolio itu juga dilihat banget, nggak cuma IPK doang. Jadi mungkin sarannya juga jangan lupa persiapkan portofolio karena itu juga penting untuk dilihat recruiter atau perusahaan yang nanti bakal mengambil tenaga kalian. Lalu apalagi ya, sebenarnya tergantung teman-teman juga. Kalau memang teman-teman mau istirahat dulu nggak apa-apa, itu diserahkan kepada teman-teman. Kalau memang langsung ingin mendapat pengalaman kerja, sebenarnya pas kuliah juga kalian sudah bisa gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman berkompetensi, kami kayak sebenarnya di Surabaya ini juga banyak alumni-alumni ITS yang mendirikan studio animasi atau studio ilustrasi. Nah itu kalau memang saat teman-teman kuliah ini sudah terlihat karyanya baik nih, bagus. Nah pasti kita akan mengontak gitu, kontak teman-teman. Kayak misalnya salah satu teman kalian, Tito 2019 nggak sih? Bener Mas. Itu kebanggaan. Kebanggaan dosen. Semuanya Tito. Iya, Tito juga lagi ngerjain project bareng kita gitu. Mungkin teman-teman kalau yang jangan lupa berkarya di sosial media juga, soalnya sedikit banyaknya nanti alumni bakal mencari teman-teman yang memang sudah berkompetensi di bidang itu, kayak motion, ilustrasi, vektor. Itu secara nggak langsung kita bakalan mencari bibit-bibit yang baik untuk kita ajak berkolaborasi gitu. Jadi jangan lupa berkarya. Padahal saya jarang berkarya. Upload karya kalian di sosial media guys, karena tahu ada yang sedang mencari-cari talent-talent baru yang nanti bisa, siapa tahu sosial media kalian membawa rezeki buat kalian kan. Iya, karena sekarang zamannya branding diri tuh udah di sosmed aja. Kadang yang dilihat tuh bukan hanya foto gitu, tapi sampai sosmednya pun dilihat gitu loh kalau kita apply apa-apa. Jadi kita juga nanya rekomendasi dari teman-teman yang pernah collab sama kita gitu, kayak
Tito pasti nanti kita tanya siapa yang berkompetensi di ilustrasi atau motion gitu. Nah, habis itu nanti pasti kita approach. Oke. Dekati itu, Rey. Ntar Ya, jangan disebut namanya. sebenarnya konklusinya itu perbanyak apa namanya relasi ya berarti. Iya, setuju. Itu juga perlu. Itu penting jikalau ingin memulai karir awal yang baik. Relasi. Sama kalau TA jadiin portofolio jadinya sekalian gitu sih Mas ya. Nah, Jadi bisa buat ini juga mencari betul. pekerjaan. Kalau langsung apa ya, ikut festival juga bisa tuh TA yang kalian buat. Kalau misalnya baik, bagus banget karyanya, itu bisa kalian ikutin ke Piala Citra atau ke apa tuh namanya, challenge kayak HelloFest atau Akatara, itu untuk pengembangan apa tuh namanya, perfilman dan animasi termasuk, itu bisa dikembangkan dan dikasih dana gitu. Atau ketapel, itu banyak banget nih. Jadi TA itu sangat apa ya, sangat bisa membantu kalian untuk maju ke tahap selanjutnya. Jadi semoga kalian juga bisa menggarap TA seserius mungkin dan sebaik mungkin, biar bisa kalian masukkan juga ke dalam kompetisi-kompetisi tersebut. Sebenarnya fleksibel ya. Jadi kita udah dilatih sih sebenarnya pas matkul ini. Jadi sekalian ngerjain tugas buat UTS, buat ETS, itu sekalian diikutin lomba. Ternyata sidang juga TA juga bisa. TA juga bisa. Perhatian ya sama kita, mereka mempersiapkan kita untuk jenjang yang lebih serius dari sekarang. Bener banget. Iya ya, kebanyakan tugas perancangan tuh apa tuh namanya, dibuat selaras dengan apa tuh kompetisi-kompetisi yang ada di saat itu gitu. Iya. Benar-benar. Sekarang lebih merana ke semua juga sih Mas, dan saya bersyukur sih. Terlebih juga kayak efek dari jurusan kita juga nggak sih, karena kita termasuk jurusan desain yang notabene lebih fleksibel dari jurusan lain dan banyak opportunity di mana-mana, jadinya hal itu sangat terbuka juga buat kita semua dapat kesempatan. Setuju banget. Oke, ini tadi sudah kena spoiler berapa kali nih tentang Los Munos ya kan. Nah itu bisa diceritain nggak sih Mas kayak awal mula terbentuknya studio animasi ini gitu. Terus kok bisa tuh habis lulus langsung gaspol bikin studio gitu. Jadi kayak awalnya tuh Los Munos ini namanya diambil dari Munos. Kalian tahu Munos nggak? Apa itu Mas? Munos tuh tempat makan yang ada di Gang Blok U. Nah itu harganya murah banget dulu, kayak di situ tercetuslah apa nama Los Munos. Sebenarnya awalnya untuk lomba ya. Terus habis itu lama vakum. Nah pas kita mau lulus, salah satu pencetusnya tuh namanya Muammarul Haki, panggilannya Akuks. Nah jadi dia tuh kayak mau mencanangkan gimana kalau Los Munos ini kita buat apa serius nih. Terus habis itu di situ kami baru mau lulus kan, kayak oh boleh. Tapi enaknya gimana? Sebenarnya awalnya tuh kami mau fokus dulu 1 tahun kerja, setelah itu membangun animasi, mau studio animasi. Tapi apa ya? Karena kayaknya terlalu lama, jadi dan waktu itu juga udah mulai isu-isu corona gitu kan, kayak jadi kita bener-bener nekat gitu. Yaudah di sini si Amar ini, aku sini, dia juga udah lulus lebih dulu dari kami gitu. Jadi dari berapa ya? 7 anggota sebenarnya awalnya. Dia salah satu-satunya yang sudah lulus. Jadi nama-namanya tuh belum lulus. Terus dia udah dapat kerja. Setelah itu dia langsung 6 bulan setelahnya dia langsung memutuskan untuk oke, saya keluar dari pekerjaan ini, terus mari kita buat bareng-bareng. Setelah itu kita benar-benar dari nol sih, kita belum punya pengalaman sama sekali dan belajar banyak dari studio atau alumni lagi nih. Jadi memang apa ya, koneksi juga penting banget, dan belajar itu juga
nggak selamanya di kuliah juga. Jadi kita punya tantangan baru setelah belajar di kuliah tuh, banyak hal yang harus kita pelajari lagi. Kayak dulu mungkin marketing tuh dibahasnya sedikit. Dan sedangkan kita biasanya fokusnya ke berkarya. Dan sekarang tuh kita benar-benar harus belajar dari nol lagi tentang marketing, tentang leadership. Nggak cuma tentang produksi ya. Jadi itu yang memang seru sih. Di situ serunya juga. Jadi modalnya nekat. Kita sebenarnya belum tahu apakah ini akan profit atau enggak. Tapi kita awalnya pengen berkarya aja, kayak pengen buat film. Oh boleh. Seru juga nih. Tapi ternyata emang bertahap. Kita perlu menjalankan tahap awal dulu. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai stabil ya. Mohon doanya semoga lebih stabil lagi. Ya, amin. Pasti ya, Mas. Dia emang bodoh nekat, nyeletuk tadi kan ya. Iya sih, kalau emang nggak nekat ya nggak jalan-jalan gitu. Benar, nggak terrealisasi nanti. Terlalu nyaman sama pekerjaan juga jadinya kayak kita nggak bakal ngumpul lagi. Karena ada momen nyeletuk gitu dan kita masih bisa ngumpul, akhirnya terbentuk. Keren. Yuk, If, kita mau bikin apa? Yuk, apa yuk? Mendirikan apa nih, Ivan? Ray sama Ivana nih minatnya apa di desain ini? Ilustrasi kah, animasi kah? Kalau aku ilustrasi animasi sih, Mas. Oh ya. Kalau Ivana? Kalau sebenarnya masih explore gitu, Mas, belum kayak nemuan satu yang suka banget gitu. Jadi kayak di promosi kemarin suka, periklanan kemarin ya lumayan, terus videografi juga. Kalau videografi sih lebih suka ke hal ininya ya, kayak mulai nyusun skripnya, lebih ke skripnya gitu sih. Jadi belum fokus menjurus gitu ya. Iya. Apa? Masih ada waktu. Oke, bisa lanjut, Ray. Ya. Nah, nih Mas, sebenarnya tadi udah sempat disinggung juga sih. Kira-kira nih, untuk mendirikan sebuah studio nih Mas, hal apa sih yang paling penting? Apakah relasi mungkin, apa budget mungkin di awal, atau mungkin hard skill dari orang-orang pendirinya, atau apa tuh? Yang paling utama ya itu adalah komitmen. Karena komitmen itu bisa menjaga kita satu sama lain untuk lanjut. Kalau misalnya komitmen itu sudah nggak ada, terus kita nggak percaya satu sama lain, itu kita nggak bakal merasa nyaman untuk melanjutkan usaha ini gitu. Jadi yang pertama itu. Yang kedua ya terus mau belajar. Jadi kita perlu belajar dan pengertian juga sama teman-teman gitu. Kita harus mengerti teman ini sukanya apa dan bisa dikembangkan kemana. Sebenarnya itu ranah CEO ya, ranah pemimpin yang bisa memetakan ini cocok mana. Sebenarnya saya nggak kompatibel di arah situ, tapi sedikit banyaknya mungkin saya sampaikan seperti itu ya. Terus apa lagi ya? Ya, yang ketiga ya koneksi juga, karena itu penting banget untuk kita bisa berjalan. Karena tanpa koneksi dan tanpa klien nanti kita cuma sekedar berkarya tanpa menghasilkan, itu juga serem kan. Karena nanti kita juga punya kebutuhan lain yang memang perlu kita tabung atau perlu kita anggarkan. Kalau dana nggak ada, sebenarnya agak susah juga. Jadi relasi itu penting. Mungkin itu aja kali ya. Itu dulu aja ya. Siap. Nah, itu teman-teman semua yang menonton yang ingin mendirikan sebuah studio, komitmen nomor 1. Betul, seperti menjalin hubungan. Kalau Waduh. nggak ada komitmen, kenapa kita membahas hubungan? Bridging-nya bisa banget ya dari studi ke pasangan gitu. Ya, harus komitmen kan. Kalau nggak ya putus. Waduh. Tahan lama juga ya Mas ya. Betul. Oke. Ya, ini yang terakhir ya Mas. Pertanyaan yang terakhir, dan ini harus teman-teman dengarkan baik-baik, volumenya dikerasin, pakai headset, fokus itu, jangan sambil ngapa-ngapain. Nah, ini pesan wejangan
masukan dari Masnya buat adik-adik tingkat, buat kita, buat teman-teman yang sekarang on the way TA, yang mau lulus atau yang masih belum masih nunda setahun atau berapa semester yang belum lulus gitu. Ada nggak sih Mas pesan Jadi Masnya? pesanku buat adik-adik sekalian, buat teman-teman sekalian yang lagi berjuang untuk lulus atau untuk menyelesaikan mata kuliah yang sedang ditempuh, itu enjoy setiap momen yang kalian hadapi di kuliah ini, karena itu nggak bakal kalian rasakan lagi setelah lulus, dan bakal kangen banget lingkungannya, teman-temannya, dosen-dosennya juga. Tapi kalau pas gupuh enggak kangen. Lebih ke pusing, tapi pokoknya dinikmati. Terus habis itu jangan pusing-pusing banget, tetap dijaga hati dan tubuhnya, olahraga. Terus habis itu kalau capek ngerjain, istirahat dulu, tidur dulu. Yang penting waktunya disesuaikan gitu. Tapi jangan telat juga, nanti bisa jadi absennya berkurang dan kemungkinan tidak lulusnya besar. Seperti saya dulu. Jadi kalau yang lagi TA, yang tadi saya bilang, perbanyak support system, terus habis itu jangan lupa konsultasi ke dosen, terus minta doa restu sama orang tua, sama teman-teman, sama siapapun. Semoga bisa menjalani ini dengan lancar, dan baca jurnal, dan banyak riset juga, lihat-lihat laporan teman-teman yang sebelumnya sudah menyelesaikan mata kuliah tersebut. Gitu aja sih, sama pokoknya chill saja. Yap. Jaga hati, jaga pikiran, jaga kesehatan, penting sekali di dunia ini, kuliah ini. Yang nonton tolong dicamkan, dicatat, di screen record gak apa-apa. Ya, di screen record, dicatat. Udah bisa di replay. Nah, jangan lupa kesuksesan juga nggak cuma dari diri kita sendiri, ada Tuhan yang membantu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kenapa jadi ceramah nih? Iya, Tuhan nomor satu. Tolong, ayo. Iya, jadi penting sekali ya spiritual gitu. Betul, nggak cuma dari teman aja gitu. Spiritual juga penting banget buat menenangkan diri dari segala tekanan yang ada saat kuliah. Oke, Mas, akan dicatat dengan baik. Dan ini kan sudah dapat pesan-pesan dari Masnya ya teman-teman. Jadi ini tandanya podcast kita telah berakhir. Ya. Untuk Mas Fakti, ini kita ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Rey Ivana. Kan hadir di podcast kali ini, walaupun cuma sebentar, cuma jam, tapi banyak banget insight dari Masnya. Hal-hal positif yang kita bisa ambil. Tadi ada hal-hal negatif yang bisa kita hindarin. Benar banget. Saya juga berterima kasih dengan Rey, Ivana, Rayhani juga yang menghubungi saya, sudah bisa sharing ke teman-teman. Soalnya ini platform yang baik ya. Kalau misalnya dilanjutkan, pasti teman-teman adik tingkat kita bisa belajar dari pengalaman yang udah kita rasakan sebagai alumni atau sebagai kakak tingkat yang sedang menjalani. Jadi lebih tahu gambaran kita tuh harus gimana nih di dunia kuliah ini. Gitu. Siap. Terima kasih banyak Mas atas insight-nya, dan pesan dari kami mungkin sukses terus dan sehat terus Mas terhadap lulusan juga. Semoga terus project ngalir. Amin. Semoga semakin besar ya. Amin. Dunia kalau bisa studinya. Waduh, amin. Kita tidak bangga. Amin. Semoga teman-teman juga lancar TA-nya nanti, konseptualnya nanti. Sekarang juga lancar mata kuliah yang ditempuh. Semangat terus. Siap. Oke, teman-teman penonton setia podcast TA, ini adalah episode terakhir, tapi jangan lupa juga buat
stok lagi Instagramnya Final Exhibition di @finalexhibition, dan juga tonton episode-episode sebelumnya kalau misalkan masih ada yang kelewat, kan siapa tahu ada informasi yang emang penting tuh di setiap episodenya. Oke, karena kita sudah berada di penghujung acara, kita mau pamit undur diri. Saya Ivana. Saya Ray. Saya Fakih. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di next event apapun selanjutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih. Thank you guys. Oke.